12 barisan manusia di hari kiamat pada saat sangkakala ditiup. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tolong uraikan kepadaku mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, pada saat sangkakala ditiup, maka kamu sekalian datang berbaris-baris." Quran Surat An-Naba ayat 18. Mendengar pertanyaan itu, Baginda menangis dan basah pakaian dengan air mata. Lalu menjawab, "Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepadaku perkara yang amat besar, bahwa umatku akan digiring, dikumpulkan berbaris-baris. Maka dinyatakan apakah 12 barisan tersebut? Barisan pertama digiring dari kubur dengan tidak bertangan dan berkaki. Keadaan mereka ini dijelaskan melalui satu seruan dari sisi Allah yang Maha Pengasih. Mereka itu adalah orang-orang yang sewaktu hidupnya menyakiti hati tetangganya, maka demikianlah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan kedua digiring dari kubur berbentuk babi hutan. Datanglah suara dari sisi yang Maha Pengasih. Mereka itu adalah orang yang sewaktu hidupnya meringan-ringankan sholat, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan ketiga, mereka berbentuk keledai, sedangkan perut mereka penuh dengan ular dan kalajengking. Mereka itu adalah orang yang enggan membayar zakat, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan keempat digiring dari kubur dengan keadaan darah seperti air pancuran keluar dari mulut mereka. Mereka itu adalah orang yang berdusta di dalam jual beli, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan kelima digiring dari kubur dengan bau busuk dari bangkai. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin sehingga bau busuk itu mengganggu ketentraman di padang mahsyar. Mereka itu adalah orang yang menyembunyikan perlakuan durhaka, takut diketahui oleh manusia, tetapi tidak pula merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan keenam digiring dari kubur dengan keadaan kepala mereka terputus dari badan. Mereka adalah orang yang menjadi saksi palsu. Maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan ketujuh digiring dari kubur tanpa mempunyai lidah, tetapi dari mulut mereka mengalir keluar nanah dan darah. Mereka itu adalah orang yang enggan memberi kesaksian di atas kebenaran. Maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan kedelapan digiring dari kubur dalam keadaan terbalik dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas. Mereka adalah orang yang berbuat zina. Maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan kesembilan digiring dari kubur dengan berwajah hitam gelap dan bermata biru, sementara dalam diri mereka penuh dengan api gemuruh. Mereka itu adalah orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak sebenarnya. Maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan ke-10 digiring dari kubur mereka dalam keadaan tubuh mereka penuh dengan penyakit sopak dan kusta. Mereka adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan ke-11 digiring dari kubur mereka dengan keadaan buta mata kepala, gigi mereka memanjang seperti tanduk, lembut jantan, bibir mereka melebar sampai ke dada,
dan lidah mereka terjulur memanjang sampai ke perut mereka dan keluar beraneka kotoran. Mereka adalah orang yang minum arak, maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Barisan ke-12, mereka digiring dari kubur dengan wajah yang bersinar-sinar laksana bulan purnama. Mereka melalui titian sirat seperti kilat. Maka datanglah suara dari sisi Allah yang Maha Pengasih memaklumkan. Mereka adalah orang yang beramal saleh dan banyak berbuat baik. Mereka menjauhi perbuatan durhaka. Mereka memelihara sholat 5 waktu. Ketika meninggal dunia keadaan mereka sudah bertaubat. Maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah surga. Mendapat ampunan, kasih sayang, dan keridhaan Allah yang Maha Pengasih. Semoga kita semua di shaf yang ke-12 yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.